Baiklah kalau begitu, saya akan kembali ke kerajaan untuk meminta izin kepada raja. Monggo. Begitu juga denganku. Saya akan sampaikan ke rajaku. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke teman-teman ya, mungkin sangat panjang lebar ini pembicaraan dari kedua parti kerajaan. Saya juga malah banyak yang lupa, tapi yang jelas kedua kerajaan ini saling seolah-olah membela rakyatnya. Ya kalau saya jujur sih, saya ya namanya manusia pasti ada ininya ya, memihaknya. Ya jujur dalam hati saya sih untuk saat ini setelah mendengarkan apa yang dibicarakan oleh kedua patih, ya saya agak condong ke memihak ke sebelah kerajaan Wirokusumo. Walaupun dia ingin berkuasa, itu salahnya. Tapi alasannya itu sangat baik, karena Raja Kusumo ini mensejahterakan rakyat, benar-benar sejahtera rakyatnya. Sedangkan dari kerajaan Wiradadi, rajanya sih niatnya baik, mensejahterakan rakyat, tapi pada kenyataannya rakyatnya itu masih banyak yang kelaparan dan kemiskinan, masih merajalela di sana. Kalau saya mendengarkan cerita tadi, saya pasti berpihak kepada yang sini teman-teman. Tapi kan kita belum mempunyai bukti yang benar. Bisa saja dia bohong, bisa saja dia bohong. Jadi kalau dengar cerita, teman-teman juga pasti berpikir lah yang benar yang mana. Tapi kita jangan dulu percaya begitu saja, karena tugas kita di sini menjadi penengah. Ya kita harus bersikap netral. Makanya kita harus menjadi pendengar yang baik. Jangan sampai saya juga terbawa emosi. Yang jelas kalau digambarkan di kehidupan manusia, kalau menurut Patih Kartawuling dari kerajaan Wirokusumo, Ya. dia mengatakan bahwa kerajaan Wiradadi ini mensejahterakan rakyat dengan cara rakyatnya disuruh menggarap tanah yang subur tersebut, tetapi dipungut biaya pajak. Nah, tapi alasan mereka dengan hasil pajak itu nanti ibaratnya uangnya itu bisa dikelola, terus bisa dikembalikan lagi ke rakyat, mungkin dengan berupa sesuatu yang lain. Tapi ya itu baik juga ya Mas. Iya, niatnya baik. Cuman kalau menurut pihak Wirokusumo, di sini ini nggak merata. Jadi seperti mementingkan orang-orang yang sudah kaya, pejabat-pejabat, sedangkan yang tidak punya apa-apa ya semakin tertindas. Jadi contohnya, kita mungkin ini contoh lah, saya punya, Mas Imam Riyadi punya uang banyak, otomatis bisa bayar pajak, bisa memperluas tanahnya, garapannya. Nah saya nggak punya uang, ya cuma bisa nonton sambil nangis. Mau ikut pengen garap tapi nggak punya uang buat pajak. Sedangkan kalau di dunia kita saja kan tahu sendiri, panen kadang gagal. Nah gimana, mungkin buat makan aja susah, ini harus bayar pajak, pasti banyak yang ngeluh. Buktinya kita saja di sini, orang tua banyak yang ngeluh pajak. Lalu gimana kita kelanjutannya gimana? Saya sih tadi meminta ingin bertemu dengan kedua rajanya, Raja Wirokusumo dan Raja Wiradadi. Insya Allah nanti malam kita akan bertemu di tempat ini. Tapi kalau hanya raja-raja belum tentu juga ya, mereka pasti akan membela masing-masing ya. Tapi kan nanti patinya juga ikut. Terus apa sebaiknya kita masuk ke dalam sana, kita tanyain salah satu rakyatnya gitu. Ya mungkin sambil menunggu kehadiran mereka, kita juga harus mencari tahu itu. Kita harus tahu informasi dari rakyat-rakyatnya. Kalau hanya dari pihak raja-raja ya pasti selalu mereka membenarkan akan dirinya ya. Iya, nanti mungkin kita akan coba mencari informasi dari rakyat-rakyatnya. Siapa tahu nanti rakyat-rakyatnya kan mungkin bisa lebih kita jujur. percaya ya, betul. Ya mungkin ini kan masih ada waktu. Kalau enggak kita coba tarik saja rakyat-rakyat yang ada di sana, pasti bisa lah. Nanti kita coba tanya-tanya kira-kira untuk jadi kunci nanti kita kalau bertemu dengan rajanya. Saya punya bukti nih, kalau perlu dipanggil, panggil. Ini rakyatmu loh seperti ini, ini rakyatmu loh seperti ini.
Ya, betul, Jadi betul. seperti itu Iya, teman-teman. Nah ini masih ada waktu. Ya mungkin ini kita istirahat dulu sebentar karena ini capek mungkin habis ini. Nanti setelah itu kita akan coba berusaha untuk memanggil rakyat dari kedua kerajaan tersebut teman-teman. Ya udah mungkin nanti kita lanjut lagi. Teman-teman, jadi kita mencoba untuk memanggil mungkin entah siapa saja yang bisa untuk alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di sini. Mohon maaf jika kami mengganggu waktu jenengan. Kami memanggil jenengan karena ingin menggali informasi tentang kedua kerajaan yang sedang berperang. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah jenengan ini dari warga mana? Saya sebenarnya dari rakyat kerajaan Wiradadi. Namun saya sekarang sudah berpindah ke kerajaan Wirokusumo. Apa yang jenengan katakan ini benar? Tentu saja benar. Mungkin kalian tidak akan mempercayai perkataan-perkataanku ini. Mungkin akan lebih baik kalian bertemu dengan mantan lurah dari kerajaan Wiradadi yang juga sekarang sudah berpindah ke kerajaan Wirokusumo. Ya, tapi tunggu dulu. Sebelum mungkin jenengan pergi, saya ingin bertanya dulu. Alasan jenengan pindah ke kerajaan Wirokusumo itu apa? Sebenarnya saya tidak berani mengatakan sesuatu atau terlalu banyak kepada kalian. Kami takut nanti ada yang melihat dan mendengar perkataanku ini. Oh iya, saya mengerti. Tapi tolong, saya butuh beberapa kata saja dari jenengan. Apa yang menyebabkan jenengan pindah? Baik, saya dari rakyat jelata ingin atau menginginkan menggarap lahan pertanian. Namun kami para rakyat-rakyat jelata tidak mampu menyewa atau membayar pajak. Lahan untuk digarap oleh kami. Dan kami disuruh oleh lurah-lurah untuk berpindah karena lurah kami tahu bahwa di kerajaan Wirokusumo itu bisa menggarap lahan tanpa dipungut pajak sepeser pun. Sepertinya lurah jenengan baik sekali. Ya, Tapi apakah resikonya nggak terlalu besar itu ketika lurah menyuruh jenengan untuk berpindah? ya. Mantan lurah ikut berpindah justru karena tidak berani jika tetap tinggal di wilayah kerajaan Wiradadi. Ya, baik-baik. Ya mungkin jika jenengan tidak berani mengatakan terlalu banyak, ya mungkin sebaiknya jenengan pergi dan kami akan memanggil yang lebih berani untuk mengatakan semuanya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman ya, ini tadi rakyat biasa, malah kita nggak sengaja ini ternyata yang terpanggil ini mantan rakyat dari kerajaan Wiradadi yang sekarang sudah pindah atau tinggal di kerajaan Wirokusumo. Beliau ini kan rakyat biasa. Sepertinya sih dia jujur. Sepertinya kalau tidak di setting dulu di sananya. Iya. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan loh, Mas, bahwa apa yang dikatakan oleh patihnya Wirokusumo itu ya kan nyambung berarti ya. Iya, berarti kalau iya berarti kan benar. Benar ya. Jadi makanya ini kita sebaiknya mungkin panggil lurahnya saja. Iya, biar lebih yakin lagi kita ya membela yang mana ya. Mungkin kita coba panggil lurahnya saja. Bismillahirrahmanirrahim.
monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Lurah, benar jenengan mantan lurah Benar. dari kerajaan Wirokusumo, Wirojadi. Ya, Sekarang sudah berpindah ke kerajaan Wirokusumo. iya benar sekali. Jenengan tidak perlu kaget kita kenapa kita mengetahui jenengan ini lurah dan cerita-cerita yang sudah terjadi di sana. Yang ingin saya tanyakan di sini kebenaran dan tidak kebenaran yang terjadi di sana. Yang pertama saya ingin bertanya, kenapa jenengan menyuruh rakyat jenengan dan jenengan sendiri kenapa berpindah ke kerajaan Wirokusumo? Ya, mungkin bukan hanya Air. dari pedesaan-pedesaan yang saya pimpin dulu. Sudah banyak sekali pedesaan-pedesaan yang menginginkan namun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sayalah yang berani untuk berpindah, karena saya sudah tidak tahan melihat rakyat-rakyatku merasa kelaparan dan merasakan kesengsaraan yang luar biasa. Sehingga saya menyuruh rakyat-rakyatku, sekaligus saya berpindah ke kerajaan Wirokusumo. Hal apa yang paling membuat jenengan sampai pindah? Ya, mungkin nampaknya kalian sudah mengetahui lebih banyak. Apakah karena kemiskinan yang merajalela, kelaparan, dan tidak bisa menggarap lahan-lahan yang sudah disediakan karena harus membayar? Tentu saja, karena setiap tahun atau setiap windunya pasti pajak itu akan semakin tinggi. Bagaimana mungkin rakyat jelata atau rakyat-rakyat yang sungguh tidak mampu, bagaimana bisa membayar pajak itu? Terus alasan jenengan kok bisa-bisanya menyuruh warga untuk berpindah itu apa? Apa karena jenengan merasa tidak mampu untuk merubah semua itu, atau karena merasa malu, atau karena bagaimana? Atau mungkin karena tuntutan dari warga yang begitu besar tapi jenengan tidak bisa melakukan? Yang pertama, saya sangat merasa malu karena saya tidak bisa memberikan kesejahteraan, namun saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mungkin jika dari Kadipaten itu bersikap adil, mungkin rakyat-rakyatnya akan makmur. Berarti menurut jenengan Kadipaten tidak bersikap adil? Benar. Contohnya seperti apa memang? Saya diberikan sesuatu atau diberikan upeti yang lebih besar untuk menutup mulut agar rakyat-rakyat dibiarkan sengsara hanya untuk memperkaya di Kadipaten sana. Berarti itu orang-orang tertentu ya? Tidak semuanya. Benar. Jadi siapa-siapa yang mampu membeli atau menyewa lahan dengan harga yang tinggi, dialah yang bisa memiliki lahan itu. Ya, berarti yang kaya semakin kaya. Benar. Tapi ini mohon maaf nih Pak Lurah, kenapa jenengan tidak langsung melapor ke raja atau ke mana gitu agar yang dikatakan jenengan itu Kadipaten yang tidak merasa adil? Yang pertama, saya tidak akan mungkin berani lancang melewati Kadipaten, sedangkan peraturannya dari pejabat kecil harus melapor ke Kadipaten, baru di Kadipaten melaporkan ke atas. Ya memang susah kalau kita ingin menyampaikan sesuatu langsung kepada raja, atau kalau kita presiden itu sangat tidak mungkin. Tetapi apakah raja jenengan tidak mengetahui
Bangsat kau Sendaro.